Halo semuanya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Handayani. Saya berasal dari kelas 3 Jogja. Dan sekarang saya sedang berada di aliran Sungai Sahang. Seperti yang kita tahu, Sungai Sahang adalah saksi bisu bagaimana kota ini tumbuh. Namun hari ini kita melihat pemandangan yang memprihatinkan. Aliran yang tak lagi lancar, ia tersumbat oleh sedimentasi dan sampah, terjepit oleh bangunan yang semakin menjorok ke tengah. Drainase yang buruk, sampah yang menumpuk, dan yang paling menyedihkan, penyempitan aliran sungai. Tanah-tanah pinggiran sungai perlahan dimakan oleh bangunan, membuat ruang bagi air semakin sesak. Akibatnya, setiap kali hujan turun, warga Palembang di sekitar sini harus akrab dengan genangan air dan banjir. Mungkin kalian bertanya, apa hubungannya banjir ini dengan ideologi negara kita? Disinilah Pancasila diuji. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita diingatkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Drainase buruk dan penyempitan ini bukan sekadar masalah teknis, tapi ini adalah ujian atas Pancasila kita, di mana pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita membiarkan lingkungan rusak dan menyusahkan sesama, di mana sila kelima kita jika hak warga untuk hidup di lingkungan yang kering dan bersih terampas oleh ketidakpedulian oleh kolektif. Sejarah Pancasila dan drainase era Orde Baru. Era pembangunan pada masa Orde Baru mengusung trilogi pembangunan, stabilitas pertumbuhan, pemerataan berbasis Pancasila. Implementasinya adalah pembangunan bendungan dan normalisasi sungai masif demi ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Tantangannya yaitu pembangunan bersifat geosentris dan tergerus praktik KKN. Akibatnya, drainase hanya fokus di perkotaan dan kualitas konstruksi rendah, sehingga infrastruktur mudah rusak dan gagal menangani peluapan air. Pemerintah harus tegas dalam normalisasi sungai dan perbaikan drainase secara sistematis. Tidak boleh ada kompromi bagi bangunan yang melanggar garis sempadan sungai. Dan masyarakat harus kembali sadar untuk berhenti menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Kita tidak bisa terus saling menyalahkan, solusinya kita harus berjalan beriringan. Pemerintah wajib melakukan normalisasi dan pengerukan sungai secara berkala. Sementara kita sebagai warga harus disiplin menjaga kebersihan drainase. Mengembalikan fungsi Sungai Sahang adalah bentuk nyata dari gotong royong dan cinta kita kepada tanah air. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pembangunan drainase saat ini harus bersifat Indonesia sentris atau merata dan transparan. Akuntabilitas dalam konstruksi adalah kunci agar infrastruktur air tangguh, berkualitas, dan benar-benar melindungi seluruh rakyat dari banjir. Mari kita bersama-sama berhenti menyumbat nadi kota ini, karena saat kita menjaga sungai, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri. Jadi, ayo kita bersama-sama kembalikan fungsi sungai, karena menjaga sungai bukan hanya soal teknis pengairan, tapi soal menjaga kemanusiaan dan mengamalkan nilai luhur bangsa kita. Saya Cynthia Putri Handayani sebagai insinyur masa depan, integritas dalam inovasi. Bagi saya, teknik bukan sekedar beton dan baja, melainkan pengabdian pada kemanusiaan. Sebagai tenaga teknik berkarakter Pancasila, saya berkomitmen untuk menempatkan nilai luhur bangsa sebagai nyawa dari setiap inovasi. Saya akan mengoptimalkan AI dalam perencanaan untuk keamanan presisi, serta drone mapping demi transparansi data lapangan. Teknologi ini adalah alat saya untuk mewujudkan keadilan sosial, memastikan infrastruktur yang saya bangun berkualitas setara, baik di pusat kota maupun di pelosok negeri. Saya tidak hanya membangun struktur, saya membangun martabat bangsa melalui konstruksi yang bersih, cerdas, dan berpihak pada rakyat. Demikian itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga video saya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup video ini, marilah kita bersama-sama membangun peradaban. Salam infrastruktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.